berbicara tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, silahkan kamu ibadah. Saat kamu ibadah, kata Allah, maka minta kepadaku apapun yang kamu inginkan. Maka aku akan berikan solusi. Nah, dari turunan ibadah itu, ada ibadah yang dikerjakan oleh kita 5 kali dalam sehari, bahkan disebut wajib, namanya salat. Rahasia terbesarnya, kita bahas di pertemuan lalu, ternyata ketika Allah meminta kita salat, itu bukan ingin membebani kita mengerjakan rumusan fikih saja. Ya, dari mulai takbir sampai salam. Tujuan utamanya bukan itu. Anda tidak sujud pun, saya sering katakan, semuka bumi tidak sujud salat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap dia Tuhan, Rabbul Alamin. Tapi ternyata ketika kita diminta salat, ada satu keterangan indah dalam Al-Quran. Ternyata kita itu ditunggu untuk memohon segala persoalan yang kita alami supaya Allah berikan solusinya saat itu. Karena itulah ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, kami mohon pertolongan darimu, minta solusi. Kata Allah, saya katakan di hadis qudsi yang pertemuan lalu, kamu punya masalah apa? Kalau sholatmu benar sampai sekarang, maka aku akan kabulkan apapun yang kamu inginkan. Karena itu, ajakan sholat dalam Al-Quran, pertama kali ketika disebutkan, itu disandingkan dengan pemberian solusi. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Ya, Quran surah kedua ayat ke-45. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Allah sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu. Kalau Anda lihat di tekstual terjemahan, di situ disebutkan dan minta tolonglah. Ya. Tapi kalau kita terjemahkan dengan dasar kaidah gramatikal bahasa Arab, ya, maka kita akan temukan pengertian yang sangat indah. Wasta'inu, dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, dan ingat, tidak ada satupun makhluk bernama manusia yang tidak punya persoalan. Kaidah mengatakan setiap orang hidup pasti punya masalah. Bahkan Allah sudah menegaskan, buka Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas di Mushaf, Quran surah kedua ayat 155. Jadi kalau ada orang hidup tidak punya masalah, maka itu tidak wajar kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai. Hei, dan setiap kalian yang hidup, aku pasti akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Persoalan. Dan indahnya kata Allah, masalah itu, persoalan itu aku turunkan, bukan ingin membuat hidup kalian penuh dengan masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sebab kalau tidak diuji, kita tidak tahu bagaimana hidup kita meningkat, kualitas hidup bertambah. Bukankah anak SD bisa lulus SMP masuk kalau dia diuji? Bukankah anak SMP ketahuan meningkat ilmunya masuk SMA kalau dia lulus ujian? Maka demikian dengan manusia, Allah akan turunkan ujian-ujian. Ada yang sedang khawatir, khauf, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Ya, wal anfus, ada yang sakit, sebagian wafat. Wa thamarat, ada yang karyanya, pekerjaannya atau jeripayahnya diambil oleh orang. Padahal dia yang berusaha, orang lain yang kemudian merampas hasil karyanya. Ada wa thamarat. Di situ diartikan buah-buahan. Buah-buahan itu bahasa kiasan. Artinya bukan buah-buahan, itu bahasa kiasan. Kalau yang diuji cuma tukang buah, kasihan. Ya, tukang sayur enggak, ya, tukang boneka enggak. Baik, yang dimaksud di situ ada orang nanam benih, tumbuh, begitu tumbuh kan yang diinginkan buahnya. Dia sudah merawat, tapi ketika jadi buah dibawa oleh orang lain. Paham ya? I think disebut buat samarat. Jadi hidup itu pasti bersanding dengan ujian, dengan persoalan. Orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Persamaannya begini. Hidup sama dengan mendapati masalah, ujian. Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah, sama dengan tidak ingin hidup. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Baik ya? Paham ya? Nah sekarang, kalau Allah hanya turunkan masalah saja tanpa solusi, Allah tidak adil. Sedangkan sifat Allah itu penuh dengan keadilan. Maka, yang paling indah adalah diundang kita 5 kali dalam sehari. Ditunggu untuk diberikan solusi. Kau punya masalah apa sekarang? Ayo minta pada saya solusinya. Kamu sedang kenapa? Kamu ingin bahagia? Ayo saya berikan kebahagiaan.
Kamu ingin sukses, saya berikan kesuksesan. Kamu ingin solusi, saya berikan itu. Kumpulan makna, sukses, bahagia, happiness, tenang, nyaman, itu kalau digabungkan jadi satu, cukup dengan satu kata dalam bahasa Arab. Namanya falah. Falahun. Falah. Saya tanya pada Anda, ketika kita mendengar suara azan memanggil salat, lalu muadzin mengatakan, hayya ala salah, ayo salat. Lalu Anda tanyakan, kenapa saya mesti salat? Perhatikan jawabannya setelah kalimat hayya ala salah, apa jawabannya? Hayya ala falah. Kata Allah, bukan saya ingin berikan beban dalam salat, tapi saya ingin berikan kebahagiaan bagi Anda yang belum bahagia. Saya pemilik kebahagiaan. Anda yang belum sukses, saya pemilik kesuksesan. Tidaklah engkau tahu ketika Nabi Zakaria ingin punya keturunan, dan ingin punya kebahagiaan di rumah tangga, ketika manusia mengatakan tak mungkin punya keturunan, dia sholat aku berikan. Tidaklah engkau tahu ketika Nabi Ismail meminta keluarganya sholat, supaya satu keluarga dapat kebahagiaan, mereka sholat aku berikan. Tidakkah engkau tahu ketika Isa alaihissalam galau ketika disoal banyak orang, dan dia minta ketenangan, aku minta dia sholat, dia sholat. Tidakkah engkau tahu ketika Musa alaihissalam sedang mendapat kekhawatiran, dan dia ingin kenyamanan, saya perintahkan sholat untuk mengingat saya, dia sholat. Dan itu diabadikan di Quran. Yang pertama Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Kedua Quran surah 19 ayat 55. Ketiga Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Dan keempat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ada semua. Nah sekarang engkau umat Muhammad SAW sebelum sholat itu udah dikasih bocoran. Yuk sholat, aku berikan kebahagiaan. Karena itu ketika kita mau sholat, perintah Al-Qurannya, perhatikan kalimatnya. Wasta'inu. Wasta'inu, dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah apapun, yang paling sulit pun, yang orang katakan mustahil, orang katakan gak bisa, kata Allah, ayo datang, minta solusi kepadaku, minta tolong. Bisabri, pertama, terima dulu masalah itu dengan sabar. Jangan mengeluh, karena mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Anda membuat status sampai tengah malam, tidak menjamin masalah selesai. Aku tidak mengira ternyata engkau seperti itu. Apa masalah selesai? Tidak, Ferguson.